Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Fani tampak bahagia di tengah-tengah acara ramah tamah para pejabat kecamatan. Sesekali dia tertawa kecil, menyalurkan keakraban pada lawan bicaranya. Hari ini dia diajak suaminya, Hananto, mengikuti acara tersebut, di mana ada seorang pejabat kabupaten datang berkunjung. Pejabat dari salah satu partai politik itu akan memperkenalkan salah satu calon DPR yang diusung. Dan Hananto menjadi salah satu pejabat di dalamnya. Maaf, saya izin ke belakang dulu ya, ucap Fani di tengah asik mengobrol. Segera dia keluar ruangan lalu berjalan dengan tergesa. Dalam melangkah menuju kamar mandi itu, pandangannya sempat mengarah pada sosok pria muda yang duduk di teras aula. Memang, keberadaan WC terletak di sudut bagian depan kantor, sehingga Fani harus keluar ruangan untuk ke sana. Pemuda yang berpenampilan biasa saja itu memandang langkahnya, yang tentu saja membuat dia sedikit malu dan mempercepat langkah. Selesai acara makan siang, dilanjutkan dengan pertemuan penutup antar pejabat. Fani bersama istri maupun suami pejabat terkait mesti menunggu di luar ruangan. Bersama Bu Ira dan Bu Niti dia mencari tempat enak untuk mengobrol. Dan itu dilakukan di samping perkantoran di sebuah sekolah taman kanak-kanak. Di tempat itu juga terdapat beberapa mobil para pejabat kota yang parkir, termasuk juga mobil Hananto. Sekitar 15 menit kemudian, Bu Ira dan Bu Niti berpamitan meninggalkan Fani sendiri. Mereka menyela waktu untuk menjemput anak-anaknya pulang sekolah, yang kebetulan berada di SD yang sama. kami tinggal dulu ya Mbak. Paling-paling tidak ada setengah jam sudah kembali. Ucap Bu Niti berpamitan. Iya Bu, tidak apa-apa kok. Setengah kecewa, Fani menyilahkan. Tinggallah Fani sendirian. Tampak beberapa ibu juga perempuan sebayanya masih berada di lokasi perkantoran. Mereka memilih taman kecil untuk menunggu. Namun Fani tidak bergabung ke sana karena dia tidak begitu mengenal baik mereka. Sendirian, Mbak. Suara seorang laki-laki mengagetkan. Begitu Fani menoleh, terlihat seorang pemuda yang dijumpainya ketika menuju WC tadi. Dengan canggung Fani tersenyum, yang disusul mengiyakan. Lelaki sederhana itu dengan sopan duduk agak jauh dari Fani, yang kemudian dengan memberanikan diri, dia mengajak Fani berkenalan. Namanya Suwandi. Dia mengaku sopir pribadi salah satu pejabat dari kota. Sementara daerah asalnya adalah wilayah Tulung Agung, daerah yang tidaklah jauh dari kediaman Fani. Mendengar pengakuan pekerjaan pemuda itu, membuat Fani acuh tak acuh. Sifat buruknya itu masih saja melekat. Sifat matre dan suka merendahkan orang. Hal buruk itu menjadi ciri khasnya sejak kuliah dulu. Maaf Mas,
Aku tinggal dulu ke sana ya. Ucap Fani memotong pembicaraan Suwandi, yang kemudian beranjak tanpa menoleh. Suwandi sendiri merasa kecewa dengan tingkah Fani. Dia merasa tidak dianggap. Padahal secara perlahan ada kekeliruan yang dia rasakan. Satu perasaan salah yang seharusnya tidak hadir. Wajah Fani telah memikat hatinya. Diakui atau tidak, itu adalah benih cinta. Satu perasaan yang tidak memandang siapapun. Hati itu pun akan bicara dengan sendiri. Sejak pertemuan itu, Hananto semakin disibukkan dengan pertemuan susulan, di mana dia beralasan pada istrinya untuk menjadi kader partai, yang menurutnya ada masa depan sangat menjamin, karena suatu saat ada jabatan penting yang akan diberikan. Itulah janji manis yang ditelan mentah-mentah, sehingga Hananto disibukkan dengan pertemuan yang berujung pulang larut malam, bahkan sering juga tidak pulang. Tentu hal yang berkelanjutan ini membuat Fani agak curiga pada sang suami. Namun dia menyimpan semua, tanpa mencari ke kantor maupun menanyakan pada rekan kerja. Baginya, mereka sudah dewasa untuk menyelesaikan satu masalah. Kalau memang kecurigaannya benar, maka dia tidak membuka aib diri sendiri pada orang lain. Toh selama ini tanggung jawab sebagai suami masih terpenuhi. Sampai saat ini rumah tangga Fani sudah terbina selama 5 tahun, di mana dia melepas masa lajang seusai berkuliah dulu. Dan selama 5 tahun pernikahannya itu, Tuhan belum memberikan keturunan. Meski begitu, tidak ada niat dari Fani maupun Suwandi untuk berusaha agar segera diberi momongan. Justru mereka asik dengan kehidupan yang dijalani. Mereka merasa bebas dengan kegiatan masing-masing. Meski terkadang rasa cemburu membuat pertikaian kecil di biduk rumah tangga mereka. Di masa lalunya, Fani bertemu dengan Hananto saat melakukan kuliah kerja nyata, yang mana ketertarikannya muncul saat tahu Hananto mempunyai jabatan di kecamatan. Selain itu, Hananto juga anak tunggal yang punya cukup banyak warisan. Kedua kakak kandung dan ayahnya meninggal dalam insiden kecelakaan maut, yang mana saat itu Hananto masih duduk di bangku SMP. Tentu hal itu membawa sikap materi Fani terpenuhi. Perempuan cantik itu pun menjawab ungkapan cinta dari Hananto dengan sukacita. Satu ungkapan yang selalu dinanti-nanti. Fani sendiri terlahir dari keluarga sederhana. Dia tinggal bersama orang tuanya, yang keduanya bekerja sebagai karyawan pabrik rokok. Dan sekarang mereka masih mengurus 2 adik perempuannya, yaitu Heni yang duduk di sekolah aliyah, dan Tias, adik bungsunya yang mengalami cacat sejak lahir, yang mengharuskan meminum obat setiap bulan. Fani sendiri tidak mau tahu keadaan keluarganya, sehingga dia dengan keras memaksakan kehendak untuk berkuliah. Dia tidak mau tahu keadaan ekonomi pada orang tuanya, padahal Fani bukanlah sosok yang pandai selama bersekolah. Juga sosok yang dikenal pemalas, tidak pernah membantu pekerjaan rumahan, justru menyibukkan kedua orang tuanya dengan melimpahkan kewajiban. Orang tuanya tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti kemauan Fani. Dengan sekuat tenaga, mereka pun berhasil menguliahkan anaknya hingga wisuda dan bergelar SE. Namun sayang, sikap Fani masih sama. Setelah menikah dan mempunyai rumah sendiri, dia justru makin menjauh dari keluarga. Rasa tanggung jawab sebagai anak semakin pudar. Orang tuanya tidak butuh balas budi maupun belas jasa. Yang mereka ingini adalah Fani lebih dekat dengan kedua adiknya, karena mereka tidak mau terputus tali persaudaraan antar hubungan sedarah. Berulang kali ayah ibu Fani berkunjung dan menasihati,
Namun sikap angkuh membuat dia seperti anak durhaka, menyepelekan orang tua dan mengacuhkan mereka. Aku sudah dewasa, Bu. Paham betul apa yang harus kulakukan. Perkataan itu yang membuat ayah ibunya seakan terusir, sehingga mereka berpikir 2 kali setiap akan berkunjung ke rumah anaknya sendiri. Meski Hananto bersikap baik, namun Fani justru dipenuhi kebencian. Entah apa yang membuatnya seperti itu, dan dari situlah ada jarak antara anak dan orang tua. Kemana saja kamu, Mas? Gumam Fani dalam hati. Berkali-kali dia memandang jam dinding, mendekati pukul 2 dini hari. Dan ini adalah kesekian kali Hananto tidak pulang tanpa izin. Dia mulai merasa kalau kebahagiaannya semakin terkikis. Setelah berpikir panjang, akhirnya Fani memutuskan untuk mencari tahu kesibukan suaminya. Dia tidak mau kekhawatiran selama ini menjadi kenyataan. Pagi sekali, dia berangkat untuk menemui rekan-rekan Hananto. Semoga kamu masih jujur padaku, Mas. Fani melaju ke satu rumah menuju rumah lain, menanyakan dengan hati-hati tentang fokus tugas suaminya selama ini. Dia memilih tidak menanyakan langsung tentang keberadaan Hananto karena tidak mau ada pandangan negatif dari rekan kerja suaminya. Fani memilih menutupi sikap Hananto beberapa bulan terakhir. Setelah berhasil menemui beberapa rekan kerja sang suami, ditariklah kesimpulan kalau selama ini Hananto tidaklah sesibuk seperti apa yang diceritakan padanya. Justru seharusnya sang suami bisa lebih banyak waktu berada di rumah, karena hampir semua tugas bisa diselesaikan di rumah. Hanya 1-2 kali saja yang mengharuskan dia bepergian. Itu pun tidaklah sampai menginap, bahkan hingga beberapa hari. Apakah kamu telah mengkhianatiku, Mas? Di sudut taman kota, dia menyendiri, beristirahat sambil mengikis rasa gundah yang mendera. Sekilas masa lalu bersama Hananto membayang. Masa-masa yang penuh keindahan. Barulah dia mulai merasa kalau harta bukan segalanya. Namun cinta masih berada di atasnya. Dia merasa keliru selama ini, dan jalan keluar dari semua itu adalah anak. Dengan mempunyai seorang anak, maka ada rasa tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. Namun selama ini dia telah mengabaikan, tidak memperhatikan generasi yang seharusnya sudah terlahir. Bahkan belum pernah sekalipun mendatangi dokter spesialis untuk mengecek kesehatan. Tanpa disadari, Suwandi yang lewat dan melihatnya kembali berputar arah. Sopir itu sejenak melihat jam tangan. Begitu tahu masih ada waktu lumayan untuk menjemput anak majikan, dia memilih menemui Fani terlebih dahulu. Suwandi melihat ada masalah di wajah perempuan pujaannya itu. Setelah memarkir mobil, langsung saja dia mendekat. "Hei Fani, apa kabar?" ucap Suwandi berbahasa basi. Fani terperanjat mendengar sapaan itu. Manakala matanya tertuju pada sosok Suwandi, dia merasa kalau hari itu adalah hari sial. Masalah akan suaminya yang masih membebani, ditambah seseorang dengan kasta rendahan yang mendadak muncul. Suwandi menawarkan diri untuk menemani Fani. Bahkan dengan berani, dia mengajak berbincang di salah satu kafe. Namun dengan tegas, Fani menolak ajakan itu. Bahkan dia memilih meninggalkan Suwandi. Sama sekali dia tidak memperdulikan apa yang dirasakan Suwandi. Dia pun berlalu tanpa mengindahkan rasa kecewa pemuda tersebut. Kecewa merasa diremehkan, kecewa karena merasa diacuhkan, dan kecewa karena pujaannya itu tidak lagi menanggapi niat baik yang ditawarkan. Suwandi hanya mampu memandang tajam langkah Fani.
Beberapa saat kemudian dia pun bangkit meninggalkan taman, membawa rasa kecewa yang tertanam. Fani tidak lagi mampir kemana-mana. Dia langsung pulang ke rumah untuk menenangkan hati. Begitu tiba di rumah, tampak mobil suami sudah terparkir di garasi. Dan tampak pula suaminya sudah menunggu di teras ditemani asap rokok. "Dari mana saja kamu? Pergi sejak pagi baru pulang." Hananto langsung menyambut dengan suara menghentak. Dengan gagu Fani menjawab sekenanya. Dia beralasan kalau dari rumah kawannya, karena merasa jenuh berada di rumah sendirian. Dia tidak tahu kalau Hananto sudah paham dari mana saja dia, karena salah satu rekan Hananto sudah memberitahu tentang Fani yang mencarinya. Meski tidak bertanya secara langsung, namun rekannya itu tahu kalau Fani menaruh curiga pada Hananto. Kamu sendiri kemana, Mas? Sejak kemarin menghilang tanpa kabar. Fani membalas pertanyaan Hananto. Pertengkaran kecil itu berlanjut di dalam rumah saat Hananto masuk dan dibuntuti Fani. Meski bentakan Hananto terdengar sangat keras, namun laki-laki itu tidak pernah ringan tangan. Semarah apapun dia tidak pernah memukul maupun menyakiti Fani, meskipun terpojok atau merasa disudutkan. Sikap saling benar itu diakhiri dengan keluarnya Hananto. Dia memilih meninggalkan rumah untuk mencari angin. Fani sendiri tidak bisa mencegah. Dia terlalu dalam amarah dengan air mata yang mulai menetes, membiarkan keadaan membaik dengan sendiri. Hari kembali berputar. Fani merasa tidak ada perubahan pada sikap Hananto. Suaminya itu masih saja pulang hingga dini hari, bahkan terkadang tidak pulang. Meski begitu, Hananto masih melakukan tanggung jawab ekonomi pada Fani. Dia masih memberi nafkah lahir bahkan sampai berlebih. Sementara untuk nafkah batin, meski di tengah kecamuk, Fani harus melayani yang merupakan kewajibannya sebagai istri. Tidak bisa dipungkiri, di usianya saat ini, nafsu akan hal itu masihlah menggebu-gebu. Malam ini Fani sengaja keluar rumah. Dia akan melakukan belanja untuk membuang perasaan suntuk. Dan tidak sengaja kembali dia dipertemukan dengan Suwandi. Pemuda itu menyapa saat berpapasan dengan Fani di tempat parkir. Fani membalas sapaan itu lalu beranjak menuju keramaian pusat belanja. Sedangkan Suwandi mengikuti mencoba mengajak Fani untuk ngobrol bareng sebentar. Maaf, Mas. Mulai saat ini, tolong jangan lagi menggangguku. Anggaplah kita tidak pernah saling mengenal. Ucap Fani ramah namun ketus. Dan kali ini ucapan Fani membuat Suwandi merasa dijatuhkan harga dirinya. Apalagi beberapa orang di sekeliling memandang ke arahnya, seolah menganggap dia sebagai seorang yang tidak tahu diri, mengejar seorang perempuan yang tidak mau mengenal dia, bahkan menganggapnya sebagai orang lain. Suwandi menghentikan langkah, membiarkan Fani berlalu. Sama sekali dia tidak menyangka akan kejadian itu. Sungguh perlakuan yang tidak adil telah dia rasakan. Apa seorang sopir tidak pantas mencintai? Gumamnya. Dia tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Fani sudah bersuami. Seharusnya dia tidak mengarahkan cinta pada Fani, karena itu sama saja mendekat pada api yang akan membakarnya. Dan seharusnya dia menuruti keinginan Fani untuk menjauh, karena itu adalah hal yang benar. Namun Suwandi terpengaruh akan gejolak batinnya. Rasa cinta itu terlanjur menyala, berkobar, dan sulit dipadamkan. Namun justru perlakuan yang tidak sesuai harapan yang dia terima. Matanya memerah menyimpan amarah, serasa tidak bisa menguasai diri yang bergetar hebat. "Tunggulah aku,"
gumamnya. Sementara Fanny tidak peduli dengan apa yang dirasakan Suwandi. Toh dia tidak menyimpan perasaan apapun pada pemuda itu, apalagi derajatnya yang hanya sebagai sopir, yang sama sekali bukan tipe yang dia sukai. Ah Tuhan! Fanny tersentak. Dalam jarak cukup dekat, dia melihat suaminya. Dengan penuh kemesraan, Hananto melingkarkan tangan di leher seorang perempuan. Tampak mereka bersikap layaknya suami istri, saling tersenyum tanpa melihat keadaan sekitar. Sungguh sikap yang tidak tahu malu. Sejenak Fanny terpaku bimbang, jantungnya berdetak kuat. Dia coba berpikir cepat untuk melakukan sesuatu. Jelas sekali dia telah menangkap basah suaminya. Tinggal mencari jalan keluar untuk menyelesaikan semua. Dan dalam kebingungan itu, tiba-tiba Hananto sudah berada di belakangnya. Mas! Suaranya bergetar, diikuti air mata mulai menetes. Hananto yang semula penuh senyum bahagia telah membuang senyum itu. Dia juga melepaskan tangan dari leher selingkuhannya. Matanya menatap Fanny penuh kesalahan, yang diikuti menggenggam tangan sang istri. Hananto meminta maaf dengan mengajukan perempuan di sisinya. Nanti kita bahas di rumah. Ucap Fanny melepas cengkeraman tangan Hananto. Perasaannya hancur, namun di sisi lain dia melihat ada yang lain dari Hananto. Seakan suaminya bersiap melepas wanita idaman lain itu. Karena jelas sekali kalau Hananto lebih memilih dia, bersiap menyudahi hubungan dengan wanita tersebut. Fanny segera meninggalkan tempat itu, meninggalkan Hananto yang bersitegang dengan perempuannya. Dan dia berharap semua akan menjadi jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Harus ada keputusan yang diambil, baik ataupun buruk. Semua adalah lintas kehidupan. Telah terjadi dan harus dijalani. Pulanglah Hananto setelah 1 jam lebih Fanny menanti. Dengan kesatria, lelaki itu langsung mendekat pada istrinya. Tanpa menunggu sang istri bersuara, Hananto lebih dulu meminta maaf. Dengan suara lirih dia menceritakan semua kesalahan yang telah diperbuat. Dan dia menyesali semua itu. Entah hal apa yang membuat Hananto berubah drastis. Atau mungkin dia telah mempersiapkan diri sebelum kepergok tadi. Aku sudah tersadar sekarang. Fanny, kamulah yang patut aku cintai dan pantas aku jaga. Maafkan aku istriku. Aku bersumpah tidak akan mengulangi hal yang sama. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.